Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bab 5, yaitu networking pada VMware, Debian dan Ubuntu Server Administration. Di sini kita akan mempelajari 1. Reset MAC address di VMware, 2. NAT adapter, 3. Bridge adapter, 4. Host only network, dan 5. LAN segment. 1. Reset MAC address di VMware. Di sini bisa kalian perhatikan bahwa kita sebelumnya sudah pernah mengcloning dan mengekspor pada Ubuntu yang pertama. Oke, kemudian kalian di sini bisa pilih servernya terlebih dahulu. Kemudian klik yang network adapter. Lalu kalian pilih yang advanced. Nah, pada bagian sini terdapat MAC address-nya. Bisa dilihat di sini MAC address-nya berakhiran 6E-B2. Selanjutnya kita akan lihat MAC address pada Ubuntu yang kedua. Dan di sini sudah terdapat MAC address 7A-F7. Kita lanjut cek MAC address yang Ubuntu ketiga. Dan MAC address di sini 4794. Di sini MAC address pada ketiga Ubuntunya sudah berbeda ya. Jadi saya akan memberitahu cara untuk mereset MAC address-nya. Kalian bisa klik di sini yang generate. Lalu kalian bisa lihat di sini bahwa MAC address-nya sudah berbeda dari yang sebelumnya. 2. NAT adapter. Kalian bisa lihat di sini bahwa network adapternya kita menggunakan NAT. Kemudian kalian bisa lihat pada VMware-nya. Kalian klik Edit, Virtual Network Editor. Lalu di sini secara default itu ada yang namanya VMNAT 8. Dan juga jika kalian membuka control panel, kemudian Network and Internet, Network and Sharing, change adapter setting, bisa kalian lihat di sini bahwa kita memiliki interface VMNAT 8. Di sini kalian bisa klik saja, lalu pilih yang details. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa IP address-nya adalah 192.168.17.1. Oke, selanjutnya kalian bisa nyalakan Ubuntu yang pertama. Di sini kita akan login terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengecek IP address-nya dengan komen IP address. Bisa kalian perhatikan di sini bahwa IP address-nya 192.168.17.130. Selanjutnya pada Ubuntu yang kedua, kalian bisa nyalakan terlebih dahulu. Di sini kita bisa login dulu pada Ubuntu yang kedua. Lalu kita ketikkan juga IP address. Di sini IP address pada Ubuntu yang kedua yaitu 192.168.17.131. Nah, jadi berbeda ya dengan IP address Ubuntu yang pertama. Kalian bisa meresetnya dan merequestnya kembali dengan sudo dh client -r ens33. Saya akan coba ke Ubuntu yang pertama terlebih dahulu. Di sini jika kalian ingin mereset MAC address-nya, bisa menggunakan komen sudo dh client -r ens33. Kemudian masukkan passwordnya. Lalu kalian bisa masukkan lagi komen sudo dh client ens33. Lalu IP address. Bisa kalian lihat di sini kita sudah mendapatkan IP address baru, tetapi IP yang saya dapatkan ini double. Maka saya akan menggunakan komen sudo netline apply, yaitu IP address.
Dan di sini saya sudah mendapatkan IP-nya, yaitu 192.168.17.132. Lalu lakukan juga pada Ubuntu yang kedua. Lalu untuk ping yang di Ubuntu pertama, saya akan menggunakan ping google.com. Perhatikan di sini bahwa Ubuntunya sudah bisa ping ke internet. Selanjutnya saya akan mencoba ping ke Ubuntu yang kedua. Di sini kita ping google.com kembali. Dan bisa kalian lihat di sini bahwa untuk yang kedua juga sudah bisa ping ke internet. Dan sekarang di sini saya akan mencoba ping Ubuntu yang kedua ke Ubuntu yang pertama. Kita ping 192.168.17.132. Kita coba enter. Sini bisa kalian lihat kita sudah bisa tersambung ke Ubuntu yang pertama. Kemudian sekarang saya akan mencoba ping Ubuntu yang pertama ke Ubuntu yang kedua. Di sini kita ping 192.168.17.133. Dan di sini juga sudah bisa saling tersambung ya. Dan sekarang saya akan mencoba ping Ubuntu yang pertama ke host OS. Perhatikan di sini bahwa kita tidak bisa karena dari VM ke OS mempunyai fitur yang namanya Windows Firewall. Jadi jika kalian ingin mencoba, kalian harus menonaktifkan firewall-nya terlebih dahulu. Tetapi jika kalian pindah di host OS ke VM, itu pasti akan bisa. Nah, untuk caranya kalian di sini bisa buka command prompt. Lalu kalian bisa langsung ping IP virtual machine-nya. Bisa kalian lihat di sini pingnya berhasil. Selanjutnya kita akan ping ke Ubuntu yang kedua, yaitu ping 192.168.17.133. Lalu enter. Dan di sini juga sudah bisa ya. 3. Bridge adapter. Pada bridge adapter, nanti kita akan membuat seolah-olah virtual machine kita terhubung langsung ke WiFi laptop kita. Dan di sini kita bisa langsung klik saja pada control panel. Di sini pilih yang network and internet, network and sharing, change adapter setting, lalu lihat yang details. Di sini kita sudah memiliki IP address yaitu 192.168.0.101. Nah, nanti secara otomatis bridge networknya akan seolah-olah terhubung dengan interface pada laptop kita. Perhatikan pada gambar di sini. Jadi misalkan Ubuntu 2 di sini akan terhubung dengan Wi-Fi A. Nah, nanti otomatis virtual machine kita akan mendapatkan IP dari Wi-Fi tersebut. Kemudian, jika ada laptop lain yang terhubung ke Wi-Fi kita, otomatis nanti laptop itu akan terhubung dengan virtual machine milik kita. Oke, sekarang kalian bisa langsung buka saja aplikasi VMware-nya. Di sini kalian bisa pilih Ubuntu-nya. Untuk caranya, kalian bisa pilih Edit, lalu Virtual Network Editor, lalu kemudian di sini kalian bisa pilih Change Settings, lalu kita klik Yes. Lihat di sini terdapat VMnet 0 dengan type Bridge Network. Lalu kita bisa pilih ini dengan WiFi yang kalian gunakan. Kemudian kalian bisa klik kanan, Setting, dan pilih yang network adapter. Kalian bisa ganti yang ke bridge network. Oke. Nah, kalian sekarang bisa nyalakan terlebih dahulu Ubuntu-nya. Nah, sekarang kita bisa login terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa reset dulu IP address-nya dengan sudo dhclient -r ens33. Masukkan password.
Lalu merequest kembali IP address-nya dengan sudo client ens33. Lalu IP address. Nah, sekarang perhatikan, kita di sini sudah memiliki IP address yang baru. Jadi di sini VM kita seolah-olah terhubung dengan interface bridge. 4. Host only adapter. Perhatikan topologi pada gambar di sini. Jadi konsep host only adapter pada VMware di sini hampir sama dengan konsep pada VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan virtual mesin kita pada host OS. Nah, jadi untuk host OS adapternya berfungsi agar virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Di sini kalian bisa langsung saja buka control panel. Pilih yang network and internet, network and sharing, dan klik di sini. Kalian bisa lihat di sini terdapat dua VMnet. Yang pertama VMnet 1 dan yang kedua VMnet 8. VMnet 1 di sini yaitu host only adapter, sedangkan yang VMnet 8 ini adalah NOT adapter. Di sini kita bisa lihat details yang VMnet 1. Nah, di sini terdapat IP address 192.168.52.1. Nanti otomatis VM kita akan mendapatkan IP yang sama dengan VMnet 1. Oke, sekarang kalian bisa langsung buka saja aplikasi VMware-nya. Di sini kalian bisa pilih Ubuntu-nya, lalu klik kanan, setting, network adapter. Lalu di sini kalian bisa pilih yang host only adapter. Selanjutnya kalian bisa nyalakan Ubuntu yang pertama terlebih dahulu. Langsung saja kalian di sini bisa login terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa reset dulu IP address-nya dengan sudo client min-r ns33, masukkan password, lalu kita komen lagi sudo client ens33, lalu IP address. Nah, sekarang perhatikan kita di sini sudah memiliki IP address yang baru. Oke, bisa kalian perhatikan di sini Ubuntu-nya sekarang sudah memiliki IP address. Lalu di sini kita bisa klik Ubuntu yang kedua, klik kanan, setting, lalu network adapter, dan kita pilih yang host only adapter. Di sini kita bisa nyalakan dulu Ubuntu yang kedua. Kemudian di sini kita bisa login terlebih dahulu. Kemudian kita akan mereset IP-nya terlebih dahulu. Lalu kita beri perintah lagi sudo client ens33, lalu IP address. Dan pada Ubuntu kedua ini kita juga sudah mendapatkan IP address-nya. Selanjutnya saya akan mencoba ping dari host OS ke VM-nya dengan menggunakan aplikasi command prompt. Di sini saya akan ping Ubuntu yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini pada Ubuntu yang pertama sudah berhasil ya. Dan sekarang saya akan mencoba ping ke Ubuntu yang kedua. Setelah itu kita enter. Dan di sini juga sudah TTL atau kita sudah berhasil memping Ubuntu yang 1 dan Ubuntu yang 2. 5. LAN segment. LAN segment hanya berkomunikasi dengan internal antar VM saja. Jadi VM ke host OS tidak akan bisa dan VM ke internet juga tidak akan bisa. Oke, di sini langsung saja kita praktikan. Kalian bisa masuk dulu ke VMware-nya. Di sini kalian bisa nyalakan terlebih dahulu Ubuntu yang pertama, Ubuntu yang kedua. Kita nyalakan juga.
dan bisa nyalakan Ubuntu yang ketiganya juga. Di sini kita nyalakan sekaligus saja. Jika sudah, kalian bisa klik ke Ubuntu yang pertama terlebih dahulu, lalu klik kanan, pilih yang setting. Setelah itu network adapter. Di sini kalian pilih yang LAN segment. By defaultnya di sini masih kosong, jadi kita harus membuat terlebih dahulu. LAN segment di sini bisa kalian klik, lalu add. Di sini saya akan menamainya Xavia Network. Kita klik OK. Dan di sini kita bisa memilih yang Xavia Network. Kemudian untuk Ubuntu yang kedua, kita klik kanan, setting, network adapter, kemudian di sini pilih yang LAN, lalu pilih yang Xavia Network, dan lakukan hal yang sama pada Ubuntu ketiga. Oke, sekarang seharusnya ketiga VM ini sudah saling terhubung, tetapi di sini tidak ada DHCP server. Jadi kita harus konfigurasi semua VM dengan cara manual. Sekarang kita mulai dari Ubuntu yang ke-1. Di sini kita bisa login terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan saja sudo nano /etc /netlan /00 min installer, lalu di sini masukkan password. Jadi di sini DHCP true-nya bisa kita ganti menjadi no. Lalu enter, ketik spasi hingga lurus dengan DHCP-nya. Lalu ketik addresses. Kemudian kurung 192.168.1.1/24, lalu kurung tutup. Jika sudah, kita klik CTRL plus X, kemudian Y, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan saja sudo netline apply, lalu IP address. Bisa kalian lihat di sini ya, sudah benar 192.168.1.1. Karena di sini kita telah berhasil, kalian bisa melakukan hal yang sama pada Ubuntu yang kedua dan Ubuntu yang ketiga. Terima kasih telah menonton video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.